Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Nuzaran dari FUA Hidayat dari kelas D3A Fisioterapi dengan NIM P272260-23043. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bagian tulang pada daerah bahu. Izin Bapak Sugi selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan materinya tersebut. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu yang berjudul nama bagian tulang pada bahu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh bagian tulang pada daerah bahu. Itu ada 3 tulang, yaitu ada tulang humerus, tulang clavikula, dan tulang scapula. Di sini saya akan menjelaskan ketiga tulang tersebut terlebih dahulu, dimulai dari tulang clavikula. Tulang clavikula adalah tulang panjang ramping berbentuk S, tulang selangka atau clavikula, menghubungkan tulang sternum dan scapula yang melekat pada tulang sternum di ujung medial dan scapula di ujung lateral. Tulang ini memiliki ujung medial yang menebal atau extremitas sternalis dan ujung lateral yang datar atau extremitas acromialis. Ini gambar os clavicula bagian sinistra atau kiri. Yang pertama kita ke arah lateral terlebih dahulu. Sebelum ke arah medial. Arah lateral ini terdapat yang ditunjukkan pada nomor 1, yaitu extremitas acromialis. Kemudian dilihat dari daerah posteriornya. Dari posteriornya itu ada nomor 3, yaitu adalah fascies articularis acromialis yang nantinya berhubungan langsung dengan acromion di daerah scapula. Kemudian kita inferior dari si fascies articularis acromialis pada bagian posteriornya, yaitu ada garis-garis, itu disebut linea trapezoidea. Kemudian ada tonjolan, yaitu disebut dengan tuberculum conideum. Kemudian kita ke daerah medial. Daerah medial itu adalah ada extremitas canalis. Kemudian ada di incisura sternalis, incisura clavicularis yang berada di sternum. Itu disebut dengan fascies articularis sternalis. Tentang scapula. Nah, scapula adalah tulang besar dan tulang pipi berbentuk segitiga seperti sayap di bagian belakang atau rumpus. Tulang ini disebut sebagai tulang berikat, kadang-kadang dianggap sebagai tulang gelang bahu dan sendi bahu. Scapula memiliki 3 sisi, yaitu margo lateralis, margo medialis, dan margo superior, dan memiliki 3 sudut, angulus lateralis, inferior, dan superior. Pada angulus lateralis terdapat capitas glandularis, suatu lekuk tempat persendian dengan caput humeri. Ini bagian-bagian dari si scapula ini. Ini adalah tampaknya dari lateral. Ini tampak dari dorsalis atau punggung. Kemudian ini tampak dari medial. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Yang pertama, seperti yang dikatakan saya sebelumnya, scapula itu terdiri atas 3 sisi dan 3 sudutnya. 3 sisinya itu disebut dengan margo. Nah, margonya itu ada di daerah di daerah superiornya. Margo superior itu di nomor 14. Kemudian ada margo medialis di daerah sini, margo medialis ini. Kemudian ada margo lateral di nomor 12.
Kemudian ada 3 sudut, yaitu angulus. Sudut itu disebut dengan angulus. Yang pertama adalah angulus superior. Ini ada angulus inferiornya juga, betul, di sini, daerah sini. Kalau lebih jelasnya ini di daerah nomor 9 di bawah. Kemudian tepat di bawah cavitas finalis. Kemudian ada fossa supraspinata nomor 7 dan fossa infraspinata nomor 9. Nah, di antara dari fossa supraspinata dan disebut dengan spina scapula, teman-teman. Kemudian ada kita ke bagian lateral dari spina scapula. Ini ada terdapat akromionnya. Kemudian kita di dekat akromion ini ada cavitas glenoidal yang nantinya berhubungan langsung dengan caput humeri, bersendi langsung dengan caput humeri, berbentuk shoulder joint. Kemudian di bagian tampak lateralnya ini, di antara cavitas glenoidal itu ada posisi atas glenoidal, kemudian di bawahnya itu adalah tuberculum infraglenoidal. Kemudian ini ada kolum scapula. Nah, ini ada kolum scapula di dalam. Kolum scapula. Kemudian ada di daerah akromion juga ada sudut juga, yaitu disebut dengan angulus acromi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang os humerus. Os humerus merupakan os longum atau tulang panjang, ya. Ujung proksimal berbentuk caput humeri, suatu tonjolan bentuk bulat yang serasi dengan cavitas glenoidalis. Kemudian ujung distal corpus humeri melebar disebut epicondylus lateralis dan medialis humeri. Kemudian di bagian dorsal dari epicondylus medialis terdapat sulcus nervi ulnaris. Di bagian medial ujung distal humeri terdapat trochlea humeri yang membentuk persendian dengan ulna, dan bagian lateral itu terdapat capitulum humeri yang membentuk persendian dengan radius. Di sebelah proksimal dan trochlea humeri terdapat fossa coronaria yang sesuai dengan cosmesus coronoideus ulnae dan fossa radialis yang sesuai dengan capitulum radii. Di bagian dorsal terdapat fossa olecrani yang ditempati oleh olecranon. Ini adalah contoh dari os humerus. Kemudian kita akan menjelaskan tentang yang proksimal terlebih dahulu. Yang pertama adalah caput humeri. Ini yang bersendi langsung dengan tulang scapula tadi di bagian cavitas glenoidal. Kemudian ini ada kolum anatomicum atau lehernya. Kemudian ini ada benjolan di daerah anterior, itu disebut dengan tuberculum minus, dan di sedikit lateralnya itu disebut dengan tuberculum majus. Kemudian kita langsung ke daerah basisnya, anteriornya itu ada tuberculosis deltoidea. Kemudian di daerah posteriornya itu sulcus nervi radialis. Nah, kemudian kita ke epiphysis distalisnya. Nah, epiphysis distalisnya itu bagian anteriornya itu terdapat 2 dataran sendi bulatan kecil, itu disebut dengan nomor 20. Ini capitulum humeri yang nantinya bersendi langsung dengan os radius. Kemudian ada trochlea humeri yang nantinya bersendi langsung dengan ulna. Kemudian ada di bagian proksimal dataran sendi tersebut sebelah lateral tampak fossa radialis medial, yaitu fossa radialis, dan medial yaitu fossa coronoidea nomor 16. Kemudian tampak dari posteriornya itu adalah cekungan, yaitu juga disebut dengan fossa olecrani yang nantinya ada ditempati oleh olecrano di bagian dari si ulna. Kemudian ada bagian dari distal lateral epicondylus medialis terdapat sulcus nervus ulnaris nomor 22. Dan juga ada 2 epicondylus, yaitu di bagian 18 di bagian lateral. Kemudian juga ada di bagian medialnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sendi bahu. Secara anatomi glomerular joint dibentuk oleh fossa glenoidalis scapula dan caput humeri. Fossa glenoidalis concave berperan sebagai mangkuk sendi glenohumeral yang terletak di superolateral angulus scapula, yaitu pertengahan antara acromion dan processus coronoideus. Fossa glenoidalis diperluas oleh jaringan fibrocartilago yang disebut labrum glenoidalis dan membentuk segitiga yang permukaan dasar melekat pada tepi cavitas glenoidalis.
Permukaan luar tempat melekat pada ligamen dan permukaan dalam dilapisi jaringan kartilago untuk kontak dengan kaput humeri. Sedangkan kaput humeri berperan sebagai kepala sendi yang berbentuk bola dengan diameter kurang lebih 3 cm dan menghadap ke superior, medial, dan posterior. Berdasarkan bentuk permukaan tulang, pembentuknya sendi glenohumeral termasuk tipe ball and soft joint. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya, yaitu yang pertama adalah sulcus interbuccalaris, tidak nomor 1, kemudian ada crista tuberculosis majoris. Ada nomor 4, ini adalah crista tuberculosis minoris, ya. Kemudian ada mio biceps, branchi caput longum. Kemudian ada nomor 4 nomor 4 ini ada column anatomicum. Nomor 5 adalah vagina interdilis tubercularis. Kemudian ada 6, ini ada mio suprapolaris tendo. Nomor 7 ada tuberculum majus. Nomor 7, kemudian ada nomor 8 ligamentum coracohumerale. Kemudian ada nomor 9 itu terdapat processus coracoideus. Nomor 10 itu M supraspinatus. Kemudian ada 11 kita masuki bagian dari si clavicula. Nomor 11 itu ada ligamentum coracoacromion. Nomor 12 itu di acromion. Acromion itu masih bagian dari si scapula, ya. Kemudian dari arti nomor 13 articulatio acromia clavicularis, ligamentum acromia clavicularis. Nomor 14 itu adalah clavicula extremitas acromialis. Kemudian nomor 15 itu adalah ligamentum coracoacromialis, ligamentum trapezoid. Kemudian ada 16 bursa synovialis. Nomor 17 itu ada ligamentum coracoacromialis, ligamentum conoideum. Nomor 18 ini ada ligamen transversum scapula superius. Kemudian nomor 19 itu adalah incisura scapula. Nomor 20 itu ada bursa subateneo musculi subscapularis. Kemudian nomor 21 ini ada yang namanya capsula articularis, ligamentum glenohumeral superior dan medium inferior. Kemudian nomor 22 ini ada yang namanya tuberculosis pedal. Nomor 23 itu adalah recessus axillaris. Oke, selanjutnya ini sumber yang saya dapatkan dari internet, jurnal, dari web, dari buku, dan juga jurnal. Oke, sekian dari saya. Saya Nuzaran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.